Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aida Mutmainnah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang cara membangun kebiasaan anti overthinking. Nah, gimana tuh? Pertama-tama, kita harus ketahui terlebih dahulu kalau rasa cemas dan overthinking itu adalah respon yang sangat normal yang muncul pada manusia. Jadi, kalau kita ngerasain hal yang seperti ini, kita tidak perlu khawatir gitu, karena kita nggak sendiri. Tapi tetap aja hal ini tuh bisa berkembang ke masalah yang lebih serius kalau dibiarin gitu aja. Nah, pertama, apa sih yang bisa kita lakuin? Well, yang harus kita lakuin adalah yang pertama, kita harus mengakui dan memahami soal rasa kecemasan. Maksudnya gimana? Jadi, sebenarnya untuk mengelola kecemasan itu, kita harus mengakui bahwa kita itu cemas, mengalami rasa cemas. Dan ini tuh hal yang wajar yang dirasakan oleh manusia. Karena terkadang orang yang cemas itu nggak nerima kalau dia itu lagi cemas. Sebenarnya hal itu tuh kurang efektif. Dan yang lebih efektif adalah mengakui dan memahami akan rasa kecemasan itu. Ada salah satu komedian berasal dari Amerika Serikat pernah cerita kalau dulu itu dia suka sesak nafas dan panik sebelum dia berbicara di depan umum. Nah, dan dia pikir itu tuh hal yang wajar gitu, hal yang biasa. Padahal itu nggak wajar kan? Nah, ketika kita mengakui bahwa hal yang kita alami adalah sebuah masalah, sebenarnya kita itu sedang membuka diri kita menjadi sosok yang lebih baik. Nah, ini tuh adalah hal yang mudah yang kita alami. Tapi kita coba berusaha, kita coba memahami dan mengakui kalau masalah ini tuh ya nggak apa-apa gitu, tinggal diperbaiki aja. Lalu cara yang kedua yaitu coba pelajari apa yang terjadi dalam diri kita sendiri. Misalnya kita catat gejala yang muncul seperti apa, rasa cemas itu muncul seperti apa, kapan, dan lain sebagainya. Misalnya kita mulai pahami sebenarnya kalau lagi overthinking tuh tubuhnya agak tegang gitu, atau deg-degan, atau pikiran spesifik muncul. Nah, itu bisa kita pelajari dan cari tahu kapan biasanya kita cemas. Nanti dari sana bisa kita siapin cara-cara biar nggak cemas. Nah, lalu cara yang selanjutnya yaitu siapkan cara menghadapinya ketika gejala cemas muncul. Misalnya, dengan membuat list aktivitas apa yang bikin kita tenang, yang bikin kita nggak bikin cemas gitu. Karena sebenarnya tiap orang itu beda-beda caranya. Entah itu ada yang cerita, dengerin musik, meditasi, dan lain sebagainya. Tapi kalau udah tenang, kita bisa menghadapi sumber kecemasan tersebut dengan mencari goals kecil yang mudah kita capai. Nah, kadang-kadang cemas itu nggak mikirin tujuan kita ke depannya gitu. Jadi nggak gerak aja gitu kitanya. Atau kita terlalu perfeksionis, nunggu momen yang tepat dan akhirnya nggak gerak juga. Jadi ya cara yang lebih efektif adalah goal besar itu yang kita punya dipecah ke goals yang kecil. Kalaupun kita nggak punya goal, ya bikin goal kecil yang mudah gitu, yang gampang, yang mudah kamu tanggulangi. Dan ingat, yang terakhir adalah rasa cemas itu nggak bakal pergi gitu aja. Begitupun overthinking. Kita pribadi perlu latihan buat belajar, buat cari tahu gimana caranya biar nggak cemas. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.